Hello student, how do you do? Yeah, I hope you're fine, always happy and happy. It's me again, Miss Wiska, and we will learn about civic, social, and ethics studies. Nah, do you remember what we had learned last week? Ya, kita belajar apa minggu lalu anak-anak? Yes, obligation and right. Right and obligation adalah hak dan kewajiban. Tentunya anak-anak sudah mengerti apa itu hak dan juga kewajiban. Nah, in this day, we will learn about some things related to right and obligation. Jadi kita mau belajar sesuatu yang ada hubungannya dengan hak dan kewajiban. What is that? Apa itu? Peraturan. Peraturan is the rules, ya. Oke, anak-anak pasti tahu ya apa peraturan. Miss Wiska akan jelaskan nanti di slide atau di materi kita berikut ini. Are you ready? Oke, simak sama-sama ya anak-anak ya. Oke. Hello my dear student, welcome to our class. Is it important to understand the rules? Apakah penting untuk mempelajari atau memahami apa itu peraturan? Why should we obey the rules? Mengapa kita harus mematuhinya? Atau mematuhi itu melaksanakan peraturan. Kenapa coba? Ya, kita sama-sama cari tahu ya. Nah, ini dia. Mengapa kita harus menaati peraturan? Dengarkan kisah ini baik-baik ya. Ini ada sebuah dialog atau percakapan antara Benny, Tiur, dan Ibu. Nah, perhatikan. Ini Benny ditegur sama Ibu. Ibu bilang begini, Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Terus Benny menjawab, tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore nak, sudah waktunya untuk mandi. Tiur menjawab, iya Dik, yuk besok kita lanjutkan bermainnya ya. Kita sudahi dulu, besok lagi kita mainnya. Itu kata Tiur kakaknya Benny. Nah, kemudian Benny masih ingin berlatih Bu, kata Benny. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Akhirnya Tiur dan Benny menjawab. Nah, yang laki-laki namanya Benny. Oke Bu, baiklah Bu. Kak, ayo. Benar kata Ibu Di, ayo kita mandi. Tiur bilang seperti itu. Nah, dari cerita itu, Ibu berpesan. Apa coba pesannya Ibu? Yang pertama, kita harus ingat waktu saat bermain. Kalau sudah mendekati waktunya maghrib, ya sebaiknya kita hentikan bermainnya ya. Pulang lalu mandi. Kenapa kita harus ingat waktu? Jadi ngerti, oh ini udah ini jam 4 sore bermainnya. Jam berapa kita harus selesai untuk bermain, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Pesan dari Ibu tadi, kita harus ingat waktu. Lalu, kenapa kita harus ingat waktu? Supaya tidak melupakan tanggung jawab kita yang lain. Apa itu tanggung jawab kita yang lain? Kegiatan tanggung jawab itu kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya, sholat, mengaji, belajar, mandi, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau sudah main, lupa waktunya mandi. Nah, sholat harus didahulukan, ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, itu pesan dari Ibu. Nah, mengapa tidak boleh lupa waktu tidak boleh lupa waktu atau saat bermain tadi? Ya, tidak melupakan kewajiban kita yang lain ya, yang sudah diterangkan Miss tadi. Dan apa akibatnya kalau lupa waktu? Akibatnya kenapa? Kita bisa lupa kewajiban kita yang lain tadi, gitu. Dan ini sebuah permainan nih, ada ini contohnya ya. Ini adalah sebuah permainan. Siapa yang pernah bermain seperti ini? Ini namanya ingkling kalau di Jawa ya, atau Sunda Manda. Nah, siapa yang pernah bermain?
itu mainnya kebanyakan sekarang pada main game ya, udah nggak bermain di luar ya. Anak-anak perlu tahu permainan ini ya, selain kekompakan juga iya, melatih keseimbangan kamu gitu ya. Itu pakai kaki satu, lompat-lompat gitu. Nah, ada permainan ini tentu saja ada juga aturannya. Coba bermain kan nggak bisa bersamaan ya, harus bergantian. Itu salah satu peraturannya. Tuh. Jadi setiap aturan permainan harus dipatuhi, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh permainan ataupun permainan yang berbentuk olahraga seperti bermain basket, bermain bulu tangkis, itu peraturannya lebih jelas lagi ya. Gitu. Nah, apa saja aturan dalam bermain? Satu, tentunya dalam bermain tidak boleh curang ya. Tidak boleh curang. Curang itu tidak boleh kalau kita yang kalah ya kita harus kalah. Jangan membuat orang lain dengan kemenangan orang lain terus kita merasa kita harus punya cara supaya kita yang menang. Nah, itu namanya curang ya, gitu. Yang kedua, adil, tidak bertengkar dengan teman ya. Harus saling mengalah supaya permainannya berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah menjalankan aturan tadi. Nah, aturannya apa? Kalau bermain Sunda Manda misalnya ya, kita home pimpah dulu sama teman-temannya. Siapa yang menang, dialah yang pertama bermain. Nah, jalankan aturannya. Yang bermain misalnya nih, tiur dulu, nanti terus Benny, dan seterusnya gitu. Ya, lalu aturan tidak hanya dalam permainan saja. Aturan itu juga ada di rumah. Nah, pastinya ada aturan juga kan di rumahmu. Nah, apa itu peraturan? Sekarang kita mengenal dulu ya arti peraturan. Aturan atau peraturan. Aturan adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Seperti gambar ini ya, house rules, peraturan di rumah. Masing-masing rumah, masing-masing keluarga pasti punya peraturan sendiri-sendiri. Lalu, peraturan harus ditaati oleh semua orang. Aturan ada di mana saja. Di rumah, di sekolah, di tempat bermain, gitu ya. Nah, ini dia. Apa itu peraturan sudah dijelaskan tadi. Nah, ini contoh peraturan. Ini aturan di rumahku, di rumahnya Tiur ya. Apa contohnya? 1. Bangun pagi pukul 5. Siapa yang bangunnya pagi pukul 5 atau mungkin sebelum pukul 5? Tuh ya, pasti badannya lebih seger karena pagi hari, dini hari sudah bangun, sudah mandi, nanti tinggal mungkin olahraga baru sarapan ya. Yang kedua, setelah bangun rapikan tempat tidurnya. Itu juga peraturan ya. Itu adalah kewajiban. Nah, yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Pamit sama ayah bunda kalau hendak bepergian. Ya, harus bilang supaya orang tua tahu, dan orang tua juga boleh menentukan saatnya kamu boleh pergi, boleh bermain atau tidak. Gitu ya. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, ini ada yang seperti ini, nak. Mejanya dibersihkan, meja makannya. Kemudian, piring yang habis kamu gunakan untuk makan tadi dicuci sendiri, gitu. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Apa saja pekerjaan orang tua? Bisa jadi menyiram bunga, bisa jadi menyapu ya. Nah, ini adalah aturan di rumahnya Tiur gitu. Di rumahmu mungkin beda lagi, anak-anak bisa jadi belum boleh untuk membantu pekerjaan yang berat seperti menyiram bunga ya. Sekali-sekali bersama ayah atau bunda. Ada yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah pukul 19. Pukul 19 itu
adalah pukul 7 malam mulai belajar dengan rajin ya. Nanti pukul 8, 9 istirahat, kemudian nih pukul 21 atau pukul 9 boleh tidur. Itu ya, Miss lanjutkan. Nah, manfaat menaati peraturan atau menjalankan peraturan itu apa? Jadi rukun, iya, tertib dan adil ya, gitu ya, tidak ada pertengkaran, terus tertib itu semuanya berjalan dengan baik, terus rumahnya juga rapi ya, Miss tambahkan di sini ya, rapi. Jadi jika tidak menaati peraturan adalah kebalikannya, bisa terjadi pertengkaran, perselisihan, tidak disiplin, rumahnya nggak rapi. Nah, jadi kita harus menaati peraturan dimanapun. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, contoh lain peraturan. Sewaktu anak-anak sekolah online, saat Zoom meeting hendaknya. Nah, ini contoh satu ya yang disampaikan ya. Nih, kan anak-anak sering tuh pelajaran online sama Miss, sama Mister Zoom meeting ya. Satu, mendengarkan saat Miss-nya atau Misternya sedang menerangkan. Yang kedua, bertanyanya dengan mengangkat tangan, gitu ya, ngacung ya, gitu. Miss, gitu. Atau tunggu dulu setelah Miss-nya melihat, baru kamu menjawab. Gitu ya. Mengaktifkan tombol mute. Nah, ini pasti sudah pada bisa ya, tombol di samping monitor itu untuk jika anak-anak harus diam, dimatikan ya. Atau kalau misalnya mau berpendapat baru dihidupkan lagi. Gitu. Oke. Nah, kemudian itu dulu pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pentingnya peraturan. Pastinya anak-anak punya peraturan di mana anak berada, dimanapun anak berada. Di rumahmu, mungkin di rumah temannya, ya kan? Sekali-sekalinya tahu, misalnya kamu ke rumah temanmu, ternyata temanmu nggak boleh bermain saat jam 3 sore karena waktunya untuk tidur siang. Nah, kamu harus menghormati gitu. Jadi nanti mainnya agak nanti ya. Nah, gitu ya. Oke, itu dulu. Silahkan belajar tentang peraturan dan juga jangan lupa kewajiban dan haknya. Nanti kita akan melakukan minggu depan adalah melaksanakan PTS ya. Nah, ujian pertengahan semester. Oke, anak-anakku sekalian. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh WA Miss. Juga tugasnya nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Apa itu tugasnya? Nah, tugasnya adalah ini dia tugasnya. Silahkan anak-anak mengamati ya. Nah, ini worksheet-nya yang lalu kan. Is it important to understand the rules? Kerjakan mulai hari Senin. Bisa hari Senin. Atau mungkin kamu menerima tugasnya hari apa? Hari Selasa? Ya gunakan hari Selasa gitu ya. Misalnya good behavior. Nih, good behavior. Bangun pagi dan sholat subuh pada hari Senin. Kemudian hari Selasa bagaimana? Hari Rabu bagaimana? Kalau mulainya hari Selasa, ya sudah. Kerjakan dulu hari Selasa ya. Sampai nanti terisi 1 minggu baru dikumpulkan atau dimasukkan di Google Classroom. Gitu ya. Nah, ini setiap hari kamu amati charts ini, chart atau tabelnya, boleh ditempel di kulkas mungkin supaya kelihatan dan kamu bisa mengisinya setiap hari. Gitu ya anak-anak ya. Ada bangun pagi, kemudian mendengarkan nasihat ayah ibu, jujur tidak berbohong pada ayah dan ibu, kemudian membersihkan kamar tidur, mengerjakan tugas online dari sekolah dan tidak bermain HP. Itu dulu dari Miss. Cukup jelas ya anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.